Kalau semua orang itu langsung mengaku, maka penjara akan penuh Pak Ganjar. Jadi silahkan saja Anda membuktikan bahwa Anda memang tidak bersalah. Bahwa kemudian Anda berasumsi bahwa ini karena persoalan politik. Ya itu sah-sah saja karena memang suasananya memang masih dalam situasi politik. Dan tentu memang ini yang Anda harapkan. Terlepas dari urusan hukum ini, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya independen. Tetapi kalau Anda mau kait-kaitkan bahwa ini ada hubungannya dengan politik, ya itu perspektif Anda. Yang pasti bahwa proses ini biarlah KPK yang membuktikan Anda terlibat atau tidak, Anda bersalah atau tidak. Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan gratifikasi. Ganjar diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan IPW tersebut, Ganjar dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dituduhkan oleh IPW. Hal itu diungkapkan Ganjar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Kini, Dirut Bank Jateng diketahui telah mengundurkan diri pada tahun 2023 lalu. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tepatnya hari Rabu, tanggal 6 Maret 2023. Pak Ganjar menolak atau menampik tudingan laporan yang dilakukan oleh IPW ke KPK. Tentu itu sah-sah saja. Tetapi ada satu catatan penting yang harus kita pahami bersama bahwa kalau semua orang mengaku maka penjara akan penuh. Oleh karena itu apa yang menjadi pernyataan Pak Ganjar ini sebagaimana yang dilansir tadi dari salah satu media itu menjadi sesuatu yang lucu buat kita. Terlebih lagi para pengacaranya yang mengatakan ini pengacara TPN ya, Todo Mulya Lubis, bahwa ini ada hubungannya dengan politik. Ya pastilah, karena kita tahu sendiri bahwa Pak Ganjar ini adalah salah seorang calon presiden yang kalah dalam Pilpres yang hanya mendapatkan sekitar 16% suara, tetapi berupaya untuk tidak menyudahi pertarungan ini dan membawa keluar. Dalam artian orang yang pertama bicara soal hak angket adalah Pak Ganjar. Sehingga kalaupun misalnya ada tudingan dari TPN, terutama dari juru bicara tim hukumnya ya, itu sah-sah saja bahwa itu adalah perspektif Anda yang memang tidak pernah jauh dari lingkaran politik. Dalam artian bahwa situasi hari ini ya situasi politik. Dan tentu siapapun juga bisa beranggapan demikian, terutama bagi orang yang dilaporkan. Jadi silakan saja Pak Ganjar menampik laporan tersebut, tuduhan tersebut. Siapkan bukti-buktinya, sebagaimana bukti-bukti yang harus Anda siapkan untuk membuktikan kecurangan pemilu yang Anda tuduh dan sampai kemudian berupaya mendorong hak angket untuk dilakukan di DPR. Nah itu juga bagian daripada proses konstitusi. Persoalan KPK juga ini bagian daripada konstitusi, perintah konstitusi. Siapapun yang korupsi di negeri ini saya kira tidak ada yang kebal hukum ya. Semua tinggal menunggu waktu saja sebagaimana yang saya pernah sampaikan. Jadi kalian semua para politisi yang ada di tingkat elit ya silahkan menyiapkan diri masing-masing. Yang pasti bahwa antrian itu saya kira memang sangat panjang.
tinggal waktunya saja siapa yang akan terseret oleh buih di lautan yang luas ini. Jadi menjadi lucu, setiap ada orang yang dilaporkan ke KPK, semua mengelak di awal, tapi pada akhirnya juga pakai rumpi kuning. Sebutlah misalnya bagaimana mantan gubernur Sulawesi Selatan yang pernah juga menjadi Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo. Awalnya mencak-mencak tidak mengaku, tetapi fakta-fakta di persidangan dan tentu semua sudah menyimak bahwa ternyata memang terbukti Bang, dan bahkan sampai kemudian disebut bahwa istrinya juga ikut menyimpan dana itu kurang lebih 900 juta ya, dan termasuk ada yang terciprat masuk di Partai Nasdem. Nah, sama dengan situasi Pak Ganjar hari ini. Kalau misalnya Pak Ganjar mengelak, menganggap bahwa tidak pernah melakukan korupsi, ya sama saja dengan para tersangka yang lain, para terlapor yang lain yang awalnya juga menampik tudingan itu, menampik laporan itu. Tetapi fakta yang terjadi bahwa ketika prosesnya sudah berjalan dan memang itu ternyata fakta-faktanya, data-datanya konkret berdasarkan hasil penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK, maka konsekuensi logisnya adalah Pak Ganjar akan memakai rompi kuning. Jadi inilah efek dari Pak Ganjar sendiri yang berani menabuh genderang perang. Jadi segala aspek saya kira memang harus disiapkan, termasuk saya kira capres-capres lainnya yang masih ngotot untuk bicara soal kecurangan pemilu dan sampai kemudian berefek dorongannya melakukan pemaksulan, dan itu juga saya kira ke depan ya siap-siap aja yang lain seperti Caimin, Anies Baswedan, siap-siap saja. Yang penting Anda tahu bahwa resiko daripada politik itu begitu. Kalau Anda tidak akomodatif, Anda selalu merasa paling benar, ya mudah-mudahan saja tidak ada catatan hitam di buku besar KPK. Karena kalau itu ada maka tinggal ditindaklanjuti dan menunggu orang yang melapor Anda. Saya kira begitu Pak Ganjar ya. Jadi silahkan siapkan data-datanya, bukti-bukti bahwa Anda memang tidak terlibat, karena saya punya keyakinan orang yang mau lapor juga ini pasti mengantongi bukti, karena tidak mungkin berproses di KPK kalau bukti-buktinya tidak lengkap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.